Halo sahabat Jendela Hazanah. Selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan seseorang yang begitu pandai merangkai kata, memikat hati, dan membuat wanita percaya bahwa ia adalah pasangan sejati. Namun di balik senyumnya yang ramah, tersembunyi niat yang tak pernah disangka. Inilah kisah nyata tentang Johan Ho, seorang pria yang selama 15 tahun hidupnya telah menikahi lebih dari 20 wanita. Bukan untuk cinta, melainkan untuk rencana kelam yang berujung pada hilangnya nyawa satu persatu dari para istrinya. Ia dikenal dengan berbagai nama, berpindah dari kota ke kota, dan meninggalkan jejak misteri yang nyaris tak terlacak. Hingga akhirnya, kebenaran itu terungkap dan dunia pun dibuat gempar. Penasaran dengan bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa motif di balik semua pernikahan itu? Dan bagaimana akhirnya pria ini berhasil ditangkap? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah paling menggetarkan lainnya. Selamat menonton. Chicago, akhir abad ke-19. Sebuah kota yang sibuk, penuh cahaya gas dan riuhnya tapak kaki di trotoar berbatu. Di antara kepulan asap pabrik dan deretan rumah petak, ada seorang lelaki yang seringkali tak dikenali meski ia telah tinggal di sana berulang kali. Ia memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda-beda. Kadang sebagai John Schmidt, lain waktu sebagai Jacob Huff, atau mungkin Henry Bartels. Tapi satu hal tak pernah berubah, senyumnya yang hangat dan caranya berbicara yang mampu membuat siapapun merasa aman. Namanya yang sebenarnya adalah Johann Otto Hopp. Ia datang dari Jerman, membawa sedikit barang dan banyak janji. Di negeri yang baru ini, Johann tidak sekadar mencari penghidupan. Ia mencari celah untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ia selalu berpakaian rapi, setelan jas gelap, topi fedora, dan dasi kecil yang senantiasa diikat sempurna. Ia bukan lelaki tampan, tapi cara bicaranya lembut, sopan, dan terdengar begitu meyakinkan. Tak heran jika banyak wanita, khususnya para janda dan perempuan kesepian, terpikat dalam waktu singkat. Saat itu, iklan jodoh di surat kabar adalah cara umum untuk mencari pasangan. Johann memanfaatkannya seperti seorang ahli. Ia menulis surat yang panjang dan penuh pujian, menyisipkan impian hidup bersama, dan tak lupa sedikit janji tentang masa depan yang makmur. Tak lama kemudian, surat-surat balasan pun berdatangan. Wanita-wanita yang percaya bahwa mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan luka kesepian. Satu demi satu, wanita-wanita itu membuka pintu rumah mereka. Beberapa bahkan membuka rekening bersama. Johann tak pernah terburu-buru. Ia menunggu momen yang tepat. Ia membuat mereka percaya. Dan pada saat itulah, semuanya berubah. Salah satu korban pertamanya yang diketahui bernama Annie, seorang janda yang tinggal di pinggiran Chicago. Ia bertemu Johann hanya 2 minggu setelah mengirim balasan surat. Johann datang dengan koper kecil, membawa cerita tentang bisnis sabun yang sedang berkembang. Mereka menikah di gereja kecil, sederhana tapi hangat. Namun hanya beberapa hari setelah pernikahan, Annie tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengeluh mual dan lemas. Johann tampak merawatnya dengan tekun, bahkan memanggilkan seorang tabib. Tapi takdir berkata lain. Dalam waktu seminggu, Annie berpulang. Surat kematiannya menyebutkan penyebabnya sebagai masalah perut yang umum terjadi. Tak ada yang mencurigai apapun. Johann menangis saat pemakaman. Tapi hanya 2 hari kemudian, ia menguangkan tabungan Annie yang tersisa dan menghilang. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Itulah pola yang akan terulang. Setiap kota yang ia singgahi menjadi lembar baru. Setiap wanita yang ia temui menjadi sasaran berikutnya. Ia selalu mengganti identitas. Tak ada catatan resmi, tak ada jejak digital. Karena saat itu dunia belum mencatat gerak manusia sebaik hari ini. Ia berkelana ke Milwaukee, kemudian ke St. Louis, lalu ke Cincinnati. Di setiap kota, cerita yang sama terulang. Menikah, menghilangnya nyawa, uang yang diambil, dan Johann yang menghilang tanpa jejak. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai menarik perhatian pihak berwenang. Beberapa wanita yang sempat menerima surat dari Johann ternyata mulai saling berbicara. Surat-surat yang tadinya dianggap pribadi, mulai dibaca ulang oleh saudara atau teman yang curiga. Nama-nama yang berbeda, tapi gaya bahasa yang sama. Janji-janji manis yang nyaris identik. Seorang detektif muda di Chicago bernama Emil Hansen mulai mengumpulkan potongan cerita. Ia melihat pola. Ia menandai surat kabar yang memuat iklan serupa.
dan ia mulai curiga bahwa satu orang dengan banyak nama sedang melakukan kejahatan berulang. Tapi saat itu, belum ada cukup bukti. Hanya intuisi dan kisah-kisah sedih yang tak bisa disatukan dalam satu laporan resmi. Namun bagi Johann Hock, awan mulai menggantung rendah di langit petualangannya. Tanpa ia sadari, jejaknya mulai dicari. Dan bayangan yang dulu menyamarkannya, perlahan mulai memudar di bawah sorotan kebenaran. Musim dingin tiba lebih awal tahun itu. Angin dari Danau Michigan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Salju belum turun, namun langit sudah menggantung kelabu sejak pagi. Di sebuah ruang kerja kecil di kantor polisi Chicago, Detektif Emil Hansen duduk di balik tumpukan berkas. Tangannya mengelus pelipis, matanya tak lepas dari tumpukan surat yang telah mulai menguning. Ia membaca ulang setiap surat dengan cermat. Semua berasal dari wanita berbeda. Nama pengirimnya pun tak sama, namun isi surat itu begitu mirip. Kalimat pembuka yang manis, cara bercerita tentang hidup yang berat tapi penuh harapan, dan janji tentang kehidupan baru di kota lain. Ada yang menjanjikan rumah di pinggiran kota. Ada pula yang menyebut akan membuka toko bersama. Namun selalu ada satu kalimat yang membuat Emil tak bisa berhenti membaca. Kalimat tentang kebersamaan, dan keyakinan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk bahagia. Beberapa surat itu tak pernah sampai pada tujuannya. Ditemukan kembali oleh kerabat korban yang mulai bertanya-tanya. Salah satu surat datang dari seorang wanita bernama Mary Walker. Ia adalah seorang janda pekerja keras, tinggal di luar kota Milwaukee. Ia mengirim surat kepada seorang pria yang mengaku bernama Jacob Huff. Pria itu menjanjikan akan menikahinya dan membuka toko kelontong bersama. Tapi setelah Mary pergi ke Chicago, ia tak pernah kembali. Kakak laki-lakinya menemukan surat itu di laci. Ia memberikannya pada pihak berwajib. Dan surat itulah yang menjadi awal dari penyelidikan Emil. Dengan sabar, Emil mulai menggambar garis-garis di papan kecilnya. Ia tulis nama-nama wanita yang hilang atau berpulang secara mendadak. Di sampingnya, ia cantumkan nama pria yang mereka nikahi sebelum kejadian itu. Nama-nama itu berbeda-beda. Namun saat diperhatikan lebih dalam, semuanya memiliki kesamaan. Postur tubuh yang mirip, bahasa surat yang serupa, dan satu detail kecil yang luput dari banyak orang. Semua pria itu mengaku punya saudara di Jerman yang sedang sakit parah. Emil tahu, ini bukan kebetulan, tapi ia butuh bukti. Ia butuh seseorang yang masih hidup, seseorang yang pernah melihat wajah pria itu dan bisa menghubungkannya ke berbagai nama yang digunakan. Peluang itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Seorang wanita bernama Bertha Dold melapor ke polisi bahwa ia kehilangan adiknya, Mrs. Fisher, setelah wanita itu menikah dengan seorang pria yang baru ia kenal lewat surat kabar. Sang adik tiba-tiba menjual sebagian barang berharga, lalu pergi bersama pria itu yang mengaku sebagai pengusaha kecil. Namanya, saat itu, adalah John Schmidt. Namun hanya seminggu setelah pernikahan, Mrs. Fisher meninggal dunia dengan alasan medis yang tidak jelas. Menurut dokter, ia terkena penyakit lambung. Namun yang membuat Bertha curiga adalah semua harta adiknya lenyap, dan pria bernama John itu menghilang begitu saja sebelum pemakaman. Bertha membawa potret lawas pria itu. Potret kabur, namun cukup jelas untuk menunjukkan garis rahang dan tatapan matanya yang dingin. Emil melihatnya dan terdiam. Ia merasa wajah itu pernah ia lihat, bukan di kantor polisi, tapi di koran. Sebuah iklan jodoh yang pernah terbit 2 bulan lalu, dengan nama berbeda. Emil mulai mengumpulkan kliping surat kabar. Ia tandai setiap iklan yang menurutnya mencurigakan. Ia membuat catatan tentang tanggal penerbitan, lokasi surat dibalas, dan nama pria yang tertera. Pelan tapi pasti, pola itu terbentuk seperti jaring laba-laba. Di tengah penyelidikan, Emil mendapat kabar baru. Seorang wanita bernama Caroline Hodge melapor ke polisi, menyebut bahwa suaminya, Johann Hock, menghilang membawa seluruh uangnya. Ia tidak meninggal seperti yang lain, tapi ditinggalkan dalam kesedihan dan kebingungan. Nama itu menghentakkan hati Emil. Johann Hock, itu nama asli. Nama yang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun hanya bayang-bayang. Caroline menunjukkan akta nikah, surat cinta, dan juga secari kertas kecil yang ditemukan dalam mantel suaminya. Di kertas itu tertulis beberapa nama, semuanya adalah nama-nama wanita yang belakangan diketahui telah meninggal secara mendadak setelah menikah. Emil tak ingin kehilangan momentum. Ia segera mengumpulkan semua bukti dan meminta surat perintah
untuk melakukan pencarian terhadap pria bernama Johan Hawk. Ia tahu, jika ia terlambat, Johan bisa saja mengganti nama lagi dan mengulang semuanya dari awal. Sementara itu, di sudut kota lain, Johan Hawk tengah menyiapkan rencana berikutnya. Ia tak tahu bahwa perlahan-lahan, jaring telah dilemparkan untuk menangkapnya. Dan surat yang dulu ia tulis dengan harapan menipu, kini menjadi senjata yang akan mengungkap semuanya. Februari 1905, Chicago mulai diliputi kabar dari mulut ke mulut tentang seorang pria dengan banyak nama. Belum ada foto yang pasti, belum ada pengumuman resmi, namun desas-desus mulai berkembang. Di pasar, di kedai kopi, dan di lorong-lorong rumah kontrakan, para wanita mulai berbagi kisah tentang pria yang mendadak hadir, membuat jatuh hati, lalu hilang bersama uang dan harapan. Di tengah kecemasan itu, Johan Hawk, yang saat itu menggunakan nama baru, sedang menyusun langkah berikutnya. Ia telah pindah ke kota lain, kali ini ke Indianapolis. Di sana, ia mengenalkan diri sebagai Herman Bennett. Ia menyewa kamar di rumah seorang janda kaya bernama Louis Gregor, wanita parubaya yang ditinggal wafat oleh suaminya dan menjalankan toko pakaian kecil. Johan datang seperti biasa, sopan, rapi, dan dengan cerita yang sudah dipoles sedemikian rupa. Ia mengaku sebagai pengusaha sabun yang sedang memperluas usahanya. Louis, yang kesepian namun masih tajam nalarnya, merasa pria itu berbeda. Tapi Johan tahu cara mendekati hati yang lelah. Ia membantu Louis memperbaiki toko. Ia ikut dalam kegiatan gereja. Ia bahkan memberikan hadiah kecil setiap hari Minggu. Tak sampai 2 minggu, Johan melamar. Louis, yang awalnya ragu, akhirnya luluh juga. Pernikahan sederhana digelar di rumah, hanya dihadiri segelintir tetangga. Beberapa hari berjalan tanpa masalah. Sampai suatu malam Louis merasa tubuhnya mulai melemah. Ia mengalami mual, pusing, dan sulit bernapas. Johan mengaku akan memanggil dokter, tapi tak pernah kembali ke rumah sejak malam itu. Tetangga yang menemukan Louis tergeletak lemah di ruang makan langsung memanggil bantuan. Ia selamat, dan yang mengejutkan semua orang, ia sempat menyebutkan nama suaminya, Herman Bennett. Tapi tetangga mengenalnya dengan nama lain, M.R. Hodge. Beberapa orang merasa namanya tak asing, apalagi setelah surat kabar mulai menyinggung soal penipuan oleh pria misterius yang diduga telah menyamar dengan banyak identitas. Berita itu sampai ke telinga Emil Hansen. Ia langsung bergerak menuju Indianapolis. Louis Gregor masih dalam perawatan, namun cukup kuat untuk memberikan keterangan. Ia memperlihatkan surat cinta, akta nikah, dan bahkan selembar kwitansi pembelian arsenik yang ditandatangani Johan menggunakan nama palsu. Itu adalah bukti penting. Arsenik, pada masa itu, bisa didapat dengan mudah, namun tetap harus dicatat dalam pembelian resmi. Emil mengumpulkan semua berkas dan kembali ke Chicago untuk melengkapi laporan. Namun ia tahu, Johan tak akan tinggal diam. Jika ia merasa terancam, ia bisa kembali berganti nama dan kota. Maka Emil menyusun rencana. Ia bekerja sama dengan kantor pos dan pihak surat kabar. Mereka membuat jebakan, iklan jodoh palsu atas nama seorang wanita fiktif, lengkap dengan profil dan cerita yang dirancang untuk menarik perhatian Johan. Beberapa minggu berselang, tanggapan surat datang. Seorang pria menulis dengan gaya yang sangat familiar bagi Emil. Janji-janji indah, cerita tentang bisnis sabun, dan keinginan untuk segera bertemu. Surat itu ditelusuri, dan benar saja, dikirim dari lokasi yang sama dengan pembelian arsenik yang dilakukan dengan nama palsu. Perangkap mulai dipasang. Emil menyamar sebagai saudara dari wanita yang ditulis dalam iklan. Mereka menyusun rencana pertemuan di stasiun kereta, tempat yang ramai namun mudah diawasi. Polisi berpakaian sipil disebar di sekitar lokasi. Semua bersiap, menunggu kehadiran pria yang selama 15 tahun menebar bayangan di banyak kota. Dan pada pagi hari yang dingin, pria itu datang, mengenakan jas panjang dan membawa koper kecil. Ia mencari-cari sosok wanita yang dijanjikan dalam surat, tapi yang ia temukan adalah tangan dingin petugas yang segera menangkapnya. Johan Hawk akhirnya tertangkap, tidak dalam kejar-kejaran, tidak dalam perlawanan, melainkan dalam jebakan yang dibentuk oleh kisahnya sendiri. Saat ia dibawa ke kantor polisi, ia tidak marah. Ia hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang ia gunakan kepada puluhan wanita sebelumnya. Namun kali ini, senyum itu tak mampu menyembunyikan apapun lagi. Topengnya telah jatuh. Kantor polisi Chicago
Awal Maret 1905, salju mulai mencair, namun suasana di dalam ruang interogasi tetap dingin. Lampu minyak tua menggantung di langit-langit, memberikan cahaya kuning pucat yang hanya memperkuat kesan tegang. Johann Hock duduk di kursi besi, tangan masih terikat. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditangkap atas dugaan penghilangan nyawa berantai. Di seberangnya, detektif Emil Hansen berdiri, memperhatikan setiap gerakan Johann. Ia tahu bahwa interogasi ini tidak akan mudah. Johann bukan orang biasa. Ia cerdas, fasih berbicara, dan pandai memainkan emosi lawan bicara. Namun Emil tidak sendirian. Ia membawa seluruh catatan yang telah dikumpulkannya selama berbulan-bulan. Semua nama, surat cinta, bukti pembelian racun, dan kesaksian para wanita yang selamat. Johann mulai bicara tanpa diminta. Ia menceritakan kisah hidupnya. Lahir di Jerman, datang ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bekerja di berbagai tempat, berpindah kota, lalu akhirnya memutuskan mencari pendamping hidup. Ia mengaku mencintai setiap wanita yang ia nikahi. Namun nasib, katanya, tidak berpihak padanya. Banyak istrinya yang wafat karena penyakit. Johann berkata, itu bukan kesalahannya. Emil hanya mendengarkan. Ia tahu, Johann sedang mengatur panggung, memainkan peran sebagai korban dari kebetulan yang tragis. Tapi Emil sudah terlalu lama berada dalam pekerjaan ini untuk bisa tertipu. Ia mengeluarkan selembar demi selembar bukti. Akta nikah dengan berbagai nama, surat cinta yang ditulis dengan pola sama, dan yang paling mengejutkan, kwitansi pembelian arsenik di berbagai kota. Johann mulai menunjukkan kegelisahan. Matanya tak lagi setenang tadi. Tapi ia belum menyerah. Ia membantah, mengaku tak mengenal wanita-wanita tertentu. Bahkan saat ditunjukkan foto, ia menyebut itu hanya orang yang mirip. Emil tidak memaksanya mengaku. Ia tahu, pengakuan dari Johann bukan tujuan utama. Yang penting adalah membuktikan pola, mengaitkan semua peristiwa dalam satu rangkaian tak terbantahkan. Setelah berjam-jam, Johann akhirnya diam. Ia menatap dinding, tak lagi menanggapi pertanyaan. Emil memanfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan laporan. Satu persatu saksi dipanggil, mulai dari wanita yang selamat, kerabat korban, hingga pemilik toko obat. Mereka memberikan kesaksian yang senada. Semua wanita itu meninggal tak lama setelah menikah dengan pria yang mengaku memiliki keluarga sakit dan membutuhkan biaya besar. Surat kabar mulai mengangkat kisah ini ke halaman depan. Si tukang kawin, begitu mereka menjulukinya. Artikel demi artikel menggambarkan betapa dalam dan luasnya penipuan yang dilakukan Johann. Lebih dari 20 wanita, dalam kurun 15 tahun, menjadi korban. Sebagian kehilangan harta, sebagian kehilangan nyawa. Sementara itu, di balik jeruji besi, Johann masih bersikap tenang. Ia membaca koran setiap pagi, seperti sedang menikmati liburan panjang. Ia tahu, selama belum ada vonis, ia masih memiliki kesempatan untuk mencari celah hukum. Pengacaranya datang dan pergi, mencoba mencari titik lemah dari penyelidikan. Tapi data yang dimiliki Emil terlalu rapi, terlalu lengkap untuk bisa dibantah begitu saja. Di luar penjara, keluarga para korban mulai berdatangan ke pengadilan. Mereka membawa potret lawas, akta nikah, dan surat terakhir yang ditulis oleh kerabat mereka. Semua ingin keadilan. Semua ingin melihat pria itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu persatu sidang pendahuluan dilakukan. Setiap kali nama Johann disebut, suasana ruang sidang menegang. Ia tetap menggunakan wajah ramahnya, kadang bahkan menyapa dengan sopan para penjaga. Tapi di mata Emil, itu hanya bagian dari permainan. Permainan yang perlahan mulai kehilangan daya. Hari demi hari, tekanan bertambah. Surat kabar mulai menurunkan kisah dari para korban. Mereka menggambarkan bagaimana wanita-wanita itu hidup dengan harapan baru, lalu ditinggal dalam sunyi. Cerita itu menggugah simpati publik. Johann, yang dulu bersembunyi di balik nama palsu, kini menjadi simbol penipuan dan kehancuran yang dibungkus rapi oleh senyum manis. Namun pertanyaan terbesar belum terjawab. Berapa banyak yang benar-benar menjadi korban? Dan apakah semuanya sudah ditemukan? Musim semi mulai menyentuh kota Chicago. Pohon-pohon di Taman Lincoln mulai bertunas, seolah tak peduli pada gejolak yang sedang mengguncang kota. Di pengadilan distrik, perhatian publik sepenuhnya tertuju pada satu nama, Johann Hock. Pria yang sebelumnya tak dikenal kini menjadi sorotan.
Wajahnya menghiasi setiap halaman depan surat kabar, meski tanpa satupun potret yang pasti. Hari persidangan utama pun tiba. Lorong pengadilan dipenuhi wartawan, pengamat hukum, dan warga biasa yang ingin menyaksikan langsung apa yang telah mereka baca selama berminggu-minggu. Johan datang dengan jas terbaiknya. Ia berdiri tegak, tersenyum kecil, dan tetap bersikap sopan. Namun di balik ketenangan itu, mata para juri memperhatikan sesuatu yang lain. Ada gelap yang tersembunyi di balik senyumannya. Jaksa penuntut membuka sidang dengan menghadirkan kesaksian dari Louis Gregor. Meski masih tampak lemah, Louis datang dengan keberanian luar biasa. Suaranya bergetar ketika menceritakan hari-hari terakhirnya bersama Johan. Bagaimana pria itu mengaku mencintainya, lalu tiba-tiba berubah menjadi sosok asing yang membuat dirinya nyaris kehilangan nyawa. Bukti surat cinta, pembelian racun, dan hasil laboratorium pun dihadirkan sebagai pelengkap. Saksi berikutnya adalah anak dari korban di Ohio. Ia menceritakan bagaimana ibunya bertemu dengan pria baik hati bernama Jacob Schmidt, yang ternyata adalah nama samaran Johan. Setelah pernikahan, ibunya meninggal secara misterius. Tak ada yang curiga kala itu, namun kini semuanya menjadi jelas. Nama-nama yang dulu hanya dianggap kebetulan, ternyata adalah bagian dari satu rantai besar. Selama persidangan, pengacara Johan mencoba bertahan. Mereka menyebut bahwa tidak ada saksi langsung yang melihat Johan melakukan penghilangan nyawa. Mereka menekankan bahwa banyak korban wafat karena penyakit, dan arsenik pada masa itu bisa saja digunakan untuk tujuan lain. Namun tekanan publik dan bukti pola kejahatan membuat argumen itu perlahan runtuh. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu. Setiap harinya, lebih banyak kisah korban terungkap. Seorang wanita tua bahkan mengaku hampir menjadi istri Johan, namun berhasil menyelamatkan diri setelah membaca berita di koran. Ia membawa serta surat lamaran Johan yang sama persis dengan yang ditulis untuk korban lainnya. Bahkan gaya bahasanya pun tak berubah. Johan, yang selama ini terlihat tenang, mulai menunjukkan perubahan. Di hari-hari akhir persidangan, ia lebih banyak menunduk. Tak lagi menyapa penjaga, tak lagi tersenyum kepada hakim. Ia mulai menyadari, bayang-bayang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan kini telah menyeretnya ke ujung jalan. Puncak persidangan terjadi ketika Emil Hansen menghadirkan peta besar berisi kota-kota yang pernah disinggahi Johan. Dari Chicago hingga Cincinnati, dari Milwaukee hingga Indianapolis. Di setiap titik, ada nama, tanggal, dan catatan kematian. Peta itu ditampilkan di hadapan juri dan hadirin. Tidak ada yang bisa menyangka lagi bahwa semua ini bukan kebetulan. Ketika tiba saatnya pembacaan tuntutan, ruang sidang hening. Jaksa menyatakan bahwa Johan Hock bersalah atas setidaknya satu penghilangan nyawa yang dapat dibuktikan secara hukum, serta dugaan kuat atas puluhan lainnya. Ia dituntut dengan hukuman paling berat yang berlaku pada masa itu. Johan berdiri. Ia tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya berkata, pelan, bahwa dirinya tidak bersalah. Bahwa semua itu hanyalah kisah yang dibesar-besarkan. Namun suaranya tidak mengguncang siapapun. Ia tak lagi bisa mengendalikan cerita. Putusan dijatuhkan. Johan Hock dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Ruang sidang meledak dalam berbagai emosi. Ada yang menangis lega, ada yang memeluk satu sama lain. Di luar gedung, warga menyambut putusan itu dengan tepuk tangan. Mereka merasa keadilan akhirnya datang. Meski untuk sebagian, semua itu sudah terlambat. Namun kisah Johan belum sepenuhnya berakhir. Sebab dalam penjara, menjelang hari eksekusinya, ia mulai berbicara. Bukan di pengadilan, tapi kepada seorang pendeta tua yang rutin mengunjunginya. Johan mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai siapapun. Bahwa setiap pernikahan hanya cara untuk mendapatkan uang dan kenyamanan. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa korban tidak seharusnya bertanya terlalu banyak. Pengakuan itu tidak dicatat secara resmi. Namun sang pendeta membawanya sebagai bukti bahwa terkadang keburukan memang tak selalu bisa ditutupi dengan kerahiman. Bahwa wajah tenang bisa menyimpan niat yang gelap. Pada hari eksekusinya, Johan berjalan ke tempatnya tanpa perlawanan. Ia tetap diam, hanya menunduk dan menggenggam salib kecil yang diberikan padanya. Tak ada keluarga yang hadir, tak ada teman yang menangis, hanya para petugas dan saksi dari negara. Tirai ditutup, dan dunia, akhirnya, menutup lembaran kelam dari seorang pria yang dulu bisa membuat siapapun jatuh hati dan kehilangan segalanya.
Setelah hukuman dijalankan, nama Johann Hock perlahan menghilang dari halaman depan surat kabar. Namun bayang-bayangnya masih membekas di banyak tempat. Tak hanya di Chicago, tapi juga di kota-kota kecil yang pernah ia singgahi. Ia meninggalkan jejak tak kasat mata, berupa luka yang mengendap dalam ingatan keluarga korban dan trauma yang tak mudah disembuhkan. Louis Gregor, satu-satunya korban yang selamat, memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia tak lagi ingin dikenal sebagai wanita yang nyaris menjadi korban Hodge. Ia pindah ke daerah pedesaan, hidup tenang bersama adiknya yang selama ini mendampinginya. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab bahwa dirinya sedang menata ulang hidup. Tapi dalam surat pribadinya yang tak pernah dipublikasikan, Louis menulis bahwa rasa bersalah masih kerap menghampirinya. Ia merasa, jika saja ia melaporkan Johann lebih awal, mungkin beberapa nyawa bisa terselamatkan. Detektif Emil Hansen juga tak pernah benar-benar lepas dari kasus itu. Meski ia menerima banyak pujian dan promosi, Emil memilih tetap menjadi penyelidik lapangan. Ia merasa tanggung jawabnya belum selesai. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, berapa banyak nama samaran yang belum ditemukan? Berapa banyak korban yang belum tercatat? Dan, mungkinkah ada orang lain yang membantu Johann selama ini? Ia menyimpan semua dokumen kasus Johann Hock dalam sebuah kotak kayu tua di kantornya. Di atasnya tertulis satu kalimat pendek dengan tinta hitam, agar tak terulang. Emil tahu bahwa kejahatan semacam ini bisa terjadi lagi jika orang-orang terlena oleh wajah ramah dan kata-kata manis. Kisah Johann juga mulai dipelajari oleh kalangan akademisi. Para ahli psikologi mencoba memahami motifnya. Apakah ia murni pemburu harta? Atau ada dorongan lain yang lebih dalam, seperti keinginan untuk merasa unggul, atau luka masa kecil yang tak pernah sembuh? Namun jawaban-jawaban itu tak pernah benar-benar ditemukan, sebab Johann sendiri tak pernah memberikan pengakuan penuh. Di kalangan masyarakat, cerita tentang Johann perlahan berubah menjadi bisik-bisik. Ia menjadi semacam legenda kelam. Di beberapa tempat, ada yang menyebutnya suami bayangan, sosok yang datang tiba-tiba, menawarkan cinta, lalu pergi membawa nestapa. Orang tua bahkan memperingatkan anak-anak perempuan mereka agar berhati-hati terhadap pria asing yang terlalu cepat mengaku cinta. Surat kabar yang dahulu memberitakan Johann secara besar-besaran, kini menyimpan kisah itu di arsip. Namun beberapa jurnalis muda, yang membaca ulang kasus itu bertahun-tahun kemudian, mulai menyadari bahwa tragedi Johann bukan hanya soal penghilangan nyawa. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia bisa begitu mudah percaya, hanya karena ingin dicintai. Bahwa kelembutan, jika datang tanpa kejujuran, bisa menjadi alat paling tajam untuk melukai. Salah satu kota yang paling terpengaruh oleh jejak Johann adalah Milwaukee. Di sana, sebuah rumah tua di sudut jalan masih dipertahankan dalam kondisi aslinya. Rumah itu dulu pernah menjadi tempat tinggal salah satu korban. Pemilik baru rumah itu menemukan kotak berisi surat dan foto, termasuk foto Johann dengan setelan jasnya yang khas. Kotak itu diserahkan ke museum lokal dan menjadi bagian dari pameran tentang sejarah gelap kota. Masyarakat lokal datang melihat, membaca setiap surat dengan rasa ngeri yang bercampur iba. Mereka mencoba membayangkan bagaimana rasanya jatuh cinta kepada seseorang yang ternyata menyimpan niat tersembunyi. Di balik kaca pajangan, surat cinta Johann masih bisa dibaca. Baris-baris indah, dengan tinta halus dan gaya bahasa yang menyentuh. Tapi kini, semua itu tak lagi romantis, melainkan peringatan yang menyakitkan. Seorang penulis kemudian menulis novel berdasarkan kisah ini. Meski fiksional, kisahnya mencerminkan realita yang pernah terjadi. Buku itu diberi judul Di Balik Wajahnya. Dalam wawancaranya, sang penulis mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan bahwa kejahatan bisa datang dengan cara yang paling lembut. Bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang mahal, dan sekali rusak, sulit dipulihkan. Di kalangan aparat, kasus Johann menjadi contoh klasik tentang pentingnya pengawasan terhadap pencatatan sipil. Setelah itu, peraturan tentang identitas dan catatan pernikahan mulai diperketat. Petugas kota diminta untuk lebih jeli melihat pola yang mencurigakan. Johann, tanpa disadari, telah mendorong perubahan sistem yang selama ini terlalu longgar. Beberapa tahun kemudian, seorang cucu dari korban di Ohio datang ke Chicago. Ia berdiri di depan penjara tua tempat Johann pernah ditahan. Penjara itu sudah tak digunakan lagi. Ia membawa potret neneknya, yang dulu hanya dikenal sebagai korban ke-13. Ia tidak bicara banyak, hanya berdiri diam selama beberapa menit, sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu tanpa menoleh.
Waktu terus berjalan. Orang-orang perlahan melupakan nama Johan Hock. Namun bekasnya tetap ada. Dalam catatan hukum. Dalam museum kecil di Milwaukee. Dalam buku tua yang tersimpan di perpustakaan. Dan, yang paling penting, dalam hati orang-orang yang pernah disentuh langsung oleh tragedi ini. Johan mungkin telah tiada. Tapi kisahnya, tentang cinta palsu, kepercayaan yang dikhianati, dan luka yang tak terlihat, akan selalu menjadi bagian dari sejarah kelam yang tak boleh diabaikan. Tahun berganti. Kota Chicago terus tumbuh menjadi pusat bisnis dan budaya. Gedung-gedung tinggi mulai berdiri. Jalan-jalan yang dulunya lengang, kini dipadati kendaraan dan langkah manusia. Namun di balik hiruk-pikuk zaman baru itu, kisah lama tetap bergema dalam sunyi. Seperti bisikan di lorong-lorong tua, nama Johan Hock tak benar-benar hilang. Di sebuah sudut perpustakaan pusat kota, seorang mahasiswa sejarah menemukan arsip lusuh berisi potongan artikel tentang kasus Johan. Ia terpaku membaca tiap kalimatnya. Baginya, kisah itu seperti dongeng gelap yang terlalu nyata untuk diabaikan. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari betapa manusia bisa tersesat oleh harapan dan cinta yang salah arah. Di lain tempat, seorang petugas catatan sipil senior memutuskan untuk menggelar seminar kecil. Ia mengangkat tema tentang pentingnya pencatatan identitas dan pernikahan yang akurat. Tanpa menyebut nama Johan secara langsung, ia menjadikan kasus itu sebagai contoh bagaimana kecerobohan sistem bisa membuka celah bagi kejahatan berulang. Peserta seminar, kebanyakan petugas muda, mendengarkan dalam diam. Mereka tak menyangka bahwa kekeliruan administratif di masa lalu bisa berdampak sedalam itu. Sementara itu, di lingkungan keluarga korban, bekas luka tetap terasa meski tak lagi dibicarakan. Cucu dari Anna Dolt, yang dulu menjadi istri Johan, kini menjadi perawat lansia. Ia tumbuh dengan cerita-cerita samar tentang neneknya, yang pergi terlalu cepat, terlalu diam. Meski tak mengenalnya secara langsung, ia merasa ada bagian dari hidup neneknya yang ingin ia rawat, bukan dalam bentuk dendam, tetapi sebagai pelajaran. Ia sering mengunjungi panti jompo, mendengar cerita para lansia, dan sesekali membacakan surat cinta lama sebagai hiburan. Surat-surat itu bukan milik Johan, tentu saja, melainkan koleksi umum yang dikumpulkan dari berbagai zaman. Namun tiap kali ia membuka kertas lusuh dan membaca kata-kata romantis dari masa lalu, ia selalu teringat bahwa kalimat manis bisa menyembunyikan luka, dan cinta sejati tak datang dengan terburu-buru. Kisah Johan pun menarik perhatian sekelompok pembuat film dokumenter. Mereka mulai menggali arsip, mewawancarai keturunan korban, dan merekam lokasi-lokasi bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa itu. Mereka tidak membuat film horor atau drama yang mendramatisasi penderitaan. Sebaliknya, mereka ingin menunjukkan bagaimana masyarakat bisa belajar dari masa lalu. Judul film itu sederhana, Cinta yang Terlupakan. Film itu tayang terbatas di festival-festival lokal dan mendapat sambutan hangat dari kalangan pendidik dan keluarga. Bagi sebagian orang, Johan hanyalah nama asing dari masa lalu. Tapi bagi yang pernah terdampak langsung, atau bagi mereka yang hatinya masih terbuka pada pelajaran sejarah, Johan adalah simbol dari bahaya ketertarikan yang membutakan logika. Ia adalah cermin dari sisi manusia yang tak ingin terlihat, keinginan untuk dicintai, hingga rela mengabaikan tanda-tanda yang nyata. Di sebuah museum kecil di Cincinnati, seorang kurator menggantungkan potret hasil sketsa wajah Johan di antara benda-benda pameran. Tak ada foto asli Johan yang tersisa, hanya gambaran tangan berdasarkan deskripsi saksi. Wajah itu biasa saja, nyaris membaur di antara orang-orang zaman itu. Mungkin itulah yang membuatnya begitu berbahaya, karena ia tampak seperti siapa saja. Di bawah sketsa itu, terpasang kutipan dari salah satu korbannya yang pernah ditulis dalam buku harian pribadi. Aku kira aku telah menemukan rumah, tapi ternyata, aku hanya sedang berjalan menuju pintu yang tak pernah membawaku kembali. Kalimat itu, meski singkat, menjadi penutup paling sunyi bagi tragedi yang panjang. Waktu boleh berganti, kota boleh berubah, tapi ingatan akan kisah ini tetap hidup dalam ruang-ruang kecil, di antara kertas-kertas yang menguning, dan hati-hati yang belajar untuk lebih waspada. Johan Hock memang telah tiada, tapi jejaknya masih terasa. Seperti bayangan yang tertinggal setelah cahaya padam, ia mengingatkan kita bahwa kegelapan tak selalu datang dalam bentuk menakutkan. Terkadang, ia datang dalam bentuk senyuman yang terlalu cepat membuat kita percaya. Dan disitulah, kisah ini akhirnya berhenti. Bukan dengan kesimpulan, bukan dengan pelajaran pasti, tapi dengan kesadaran
bahwa tak semua luka terlihat dan tak semua cinta membawa pulang. Setelah kepergian Johann Hoppe, sistem hukum dan pencatatan sipil di Amerika Serikat perlahan mulai bergerak menuju perbaikan. Banyak pihak yang mulai menyadari bahwa celah dalam regulasi telah dimanfaatkan oleh orang seperti Johann untuk berpindah dari satu kota ke kota lain tanpa terdeteksi. Ia bisa menggunakan nama palsu, menikahi puluhan perempuan, bahkan mengulangi kejahatannya tanpa diketahui oleh aparat. Kasus Johann menjadi pukulan keras yang membuka mata publik. Sebagai dampaknya, beberapa negara bagian mulai memperketat aturan pernikahan. Diperlukan bukti identitas yang lebih jelas dan terverifikasi untuk mencatat pernikahan resmi. Proses pencatatan juga menjadi lebih terpusat dan dapat diakses lintas wilayah. Hal ini menjadi awal mula integrasi data sipil secara nasional, agar seseorang tidak bisa menyembunyikan identitasnya hanya dengan berpindah tempat. Pihak kepolisian pun mulai menerapkan sistem dokumentasi kasus yang lebih rapi dan saling terhubung antar wilayah. Data tentang pelaku dengan riwayat kejahatan kini dapat dilacak dengan lebih cepat. Langkah-langkah kecil ini kemudian menjadi pondasi awal dari sistem catatan kriminal modern yang kita kenal sekarang. Di sisi sosial, masyarakat mulai lebih waspada terhadap hubungan yang datang terlalu cepat dan manis. Banyak surat kabar mulai menerbitkan artikel edukatif tentang bagaimana mengenali tanda-tanda manipulasi dalam relasi. Institusi keagamaan dan sosial juga mengimbau komunitasnya untuk melindungi satu sama lain, serta lebih terbuka terhadap proses pengenalan pasangan secara wajar dan bertahap. Bagi keluarga korban, kehidupan setelah Johann bukanlah tentang melupakan, tapi tentang mengisi kekosongan itu dengan tindakan positif. Beberapa anak dari para korban tumbuh menjadi orang yang aktif dalam kegiatan sosial, bahkan ikut mendirikan lembaga yang mengadvokasi perlindungan perempuan dan perlunya pendidikan emosi dalam rumah tangga. Dan bagi para penegak hukum, kisah Johann menjadi bagian penting dalam pelatihan mereka. Di ruang-ruang kelas akademi kepolisian, kasus ini kerap disampaikan sebagai contoh betapa pentingnya empati, kesabaran dalam menyelidiki, serta keberanian untuk mengejar kebenaran meski berhadapan dengan sosok yang pandai bersembunyi di balik senyum. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Johann Hoppe bukan hanya soal waspada terhadap tipu daya, tapi juga pentingnya sistem sosial yang transparan dan saling menjaga. Cinta adalah sesuatu yang luhur, namun tanpa kejujuran dan integritas, ia bisa disalahgunakan oleh mereka yang punya niat tersembunyi. Dan yang lebih penting lagi, bahwa kejahatan sebesar apapun, jika dihadapi bersama oleh masyarakat dan hukum, dapat dihentikan. Terima kasih telah menyimak kisah nyata yang penuh pelajaran ini bersama Jendela Hazanah. Jika Anda merasa cerita ini memberikan wawasan baru, silakan tinggalkan like, komen, subscribe dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya yang tak kalah menggugah dan penuh hikmah. Salam hangat dari kami. Wassalamualaikum.